Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel berita pilihan kalian semua. Hari ini kita bakal bahas topik yang kembali menggemparkan ruang publik dan media sosial. Soal ijazah milik Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, yang kembali disorot publik. Tapi kali ini, muncul sebuah pernyataan resmi yang mengejutkan dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada. Apa isi pernyataan tersebut? Dan kenapa klarifikasi ini justru menimbulkan gelombang respons kritis dari berbagai pihak? Kita bahas secara lengkap dan mendalam, hanya di sini. Isu mengenai keaslian dan keberadaan ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memang bukan isu baru. Namun belakangan ini, topik tersebut kembali hangat dibicarakan, khususnya di media sosial dan forum-forum politik. Di tengah keramaian opini publik, muncul sebuah klarifikasi yang tak disangka-sangka dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto, seorang akademisi senior dan guru besar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada, kampus yang sangat dikenal dengan integritas akademiknya. Dalam sebuah forum diskusi terbuka yang digelar secara akademik dan disiarkan secara publik, Profesor Markus menyampaikan klarifikasi penting terkait dokumen ijazah milik Joko Widodo. Menurut Profesor Markus, berdasarkan informasi dan pemahaman yang beredar, ijazah asli milik Jokowi memang pernah mengalami kehilangan, dan kemudian telah dilakukan proses pembuatan ulang melalui prosedur resmi yang sah menurut hukum administrasi negara. Dalam pernyataannya, Profesor Markus menegaskan bahwa proses tersebut tidak mengindikasikan adanya pemalsuan, melainkan tindakan administratif yang diperbolehkan jika seseorang memang kehilangan dokumen penting seperti ijazah. Ia menyampaikan, pembuatan ulang ijazah itu bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, dalam hal ini universitas, jika ada laporan kehilangan dan data akademik yang mendukung. Ini bukan tindakan pidana, selama tidak ada rekayasa data. Namun pernyataan ini, alih-alih meredam, justru memantik gelombang respons baru. Sejumlah pihak menilai bahwa pengakuan ini justru membuka celah baru bagi publik untuk kembali mempertanyakan keaslian dokumen kepemimpinan negara yang semestinya sudah final. Ada pula yang menyayangkan klarifikasi ini muncul dari seorang akademisi senior, karena bisa menimbulkan kegaduhan baru, terutama di tahun-tahun politik yang sensitif. Reaksi keras pun datang dari sejumlah tokoh politik, aktivis hukum, hingga pengamat pemerintahan. Beberapa menyebut bahwa walaupun niat Profesor Markus adalah untuk menjernihkan, namun penggunaan istilah, hilang dan dibuat ulang, menjadi titik krusial yang memancing kecurigaan publik. Di sisi lain, banyak pula yang membela Profesor Markus dan menilai bahwa pernyataannya adalah bentuk tanggung jawab moral akademisi terhadap transparansi. Tak sedikit kalangan kampus dan alumni UGM yang mendukung langkah ini sebagai bagian dari penguatan budaya klarifikasi dan pendidikan hukum yang terbuka. Tagar ijazah Jokowi kembali trending di Twitter, dengan dua kubu bersahutan, satu mendukung klarifikasi sebagai bentuk transparansi, satu lagi menganggap ini sebagai pemantik kontroversi yang tidak perlu. Media sosial pun dipenuhi diskusi, video reaksi, hingga analisis mendalam dari berbagai sudut pandang. Sampai saat ini, pihak istana maupun mantan Presiden Joko Widodo belum memberikan komentar langsung terkait pernyataan ini. Namun sejumlah juru bicara mantan Presiden menyatakan bahwa semua dokumen yang digunakan saat Pilpres sebelumnya telah diverifikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait. Meski begitu, pernyataan dari Profesor Markus ini menjadi semacam momentum baru bagi publik untuk kembali menuntut keterbukaan dan penegasan dari institusi pendidikan maupun lembaga negara soal validitas dokumen kepemimpinan nasional. Jadi, bagaimana pendapat kalian, Sobat YouTube? Apakah klarifikasi dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto ini membawa angin segar bagi keterbukaan informasi publik, atau justru malah memunculkan polemik baru yang memecah perhatian bangsa? Jangan ragu tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita-berita viral dan kupasan mendalam seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.